Welcome to Rias TV. Jangan lupa like dan tonton video ini sampai habis ya. Nara yang dalam perjalanan pulang sangat kaget begitu melihat mobil Devan tampak menabrak tiang dan terbakar. Ia buru-buru menelpon ambulan dan membantu Devan serta si Manda keluar dari mobilnya. Untungnya Devan ini hanya syok dan mengalami luka ringan saja, sedangkan Manda terbakar di wajahnya cukup parah. Devan menyalahkan dirinya atas kejadian yang menimpa Manda. Waktu ia datang ke kamarnya Manda dipapa oleh Suster L, Devan ini mengatakan kepada Manda kalau ia akan menerima segala kondisi yang terjadi pada Manda. Manda bertanya apakah walaupun wajahnya tidak akan secantik dulu, Devan masih akan tetap mencintainya. Devan pun mengangguk. Hal ini yang membuat Suster L yang melihatnya tampak sedih dan pamit dari situ. Devan pun merasakan ada yang aneh dengan Suster L. Ia tampak sedih dan membuat Devan bertanya-tanya. Ia menghampiri Suster L dan menanyakan apakah Suster L baik-baik saja. Suster L yang mendengar perkataan itu tampak kaget, tapi akhirnya ia tersenyum dan mengatakan kalau ia baik-baik saja. Keesokan harinya, si Nara ini lagi membantu Felix untuk terapi jalan di rumahnya. Nah, waktu itu Bu Sinta mengatakan kepada Nara kalau ia akan menjemput Devan dan nanti kalau Devan sudah pulang agar Suster L juga menjadi susternya Devan. Si Felix ini tampak tidak senang. Dia mengatakan kenapa sih nggak cari suster lain aja? Nah, Pak Benny mengatakan kalau Devan itu cuman syok dan luka ringan. Cuman nanti Suster L akan membantu menyiapkan obat saja, jadi tidak perlu adanya suster lain. Felix tampak tidak senang. Dia bilang kepada Nara kalau Nara juga berhak untuk memilih untuk tidak menerima tawaran mama dan papanya. Tapi si Nara ini hanya tersenyum dan mengatakan kalau ia menyanggupi untuk melaksanakan perintah dari kedua majikannya. Sesampainya Devan di rumah, Suster L ini diminta untuk melayani Devan. Nah, di kamar Devan sedang mengingat kembali tentang Nara dan tidak sengaja menyebutkan nama Nara. Suster L yang mendengarnya langsung menjatuhkan tutup gelas, membuat Devan juga terkejut. Devan bercerita kepada Suster L kalau wajah Suster L itu mirip sekali dengan seorang wanita yang sangat ia cintai. Waktu si Devan ini menunjukkan fotonya, Suster L tampak terdiam. Nah, tiba-tiba saja Felix teriak-teriak dan minta agar Suster L juga membawakan obat untuknya. Walaupun Suster L bilang kalau itu belum jamnya dia minum obat, tapi si Felix ini marah-marah. Dia minta juga dilayani seperti Devan. Bahkan ketika fisioterapi pun Felix memilih untuk diantar oleh Suster L daripada Clarissa pacarnya. Karena kalau Clarissa yang mengantar, dia tidak akan ikut masuk ke dalam. Sedangkan kalau Suster L yang mengantar, Suster L akan membantunya dan dibantu oleh Suster L membuat Felix kemudian merasakan kalau suster ini benar-benar tulus. Felix sudah mulai meluluh dan tidak lagi marah-marah kalau dibantu oleh Suster L. Cie, ada yang mulai baper nih kayaknya. Terlihat Pak Benny ada di makamnya Bu Fitri. Saat mau pulang, ia bertemu dengan Nara dan juga Emir. Nara dan Emir ingin mengunjungi makam papa dan mamanya dulu. Nah, waktu itu Pak Benny mengintip dan melihat Nara duduk di makamnya si Fitri ini. Ia jadi bertanya-tanya dan mencoba menyelidiki sebenarnya ada hubungan apa sih antara Nara dengan Fitri. Sepulang dari makam, si Nara ini kembali ke kontrakan barunya. Ia bertanya kepada Bayu apakah ia sudah bertemu dengan Bu Delisa. Bayu pun tampak bingung. Ia bilang kalau di rumahnya Osman tidak ada ibu-ibu di sana. Nara pun semakin bingung juga. Nah, tiba-tiba saja Bayu mendapat kabar kalau ibunya ada di rumah sakit dan minta Bayu untuk datang ke sana. Nara dan Emir pun juga khawatir langsung bergegas ke rumah sakit. Ternyata bukan ibunya yang sakit, tapi ibunya si Bayu ini menolong seseorang yang tertabrak di jalanan dan sedang ditangani oleh Dr. Devan. Ibunya Bayu sangat
kaget mendengar nama itu dan langsung pergi ke administrasi, tapi ternyata administrasi dari orang yang kecelakaan tersebut sudah dibayar lunas oleh Devan. Si Bayu ini bilang kepada ibunya, jangan pernah berpikir kalau Dokter Devan itu orang yang baik. Ingat apa yang pernah dilakukannya sehingga membuat ayah meninggal. Ibunya Bayu langsung terdiam dan mengatakan kalau ia tidak ingin mengingat apa-apa lagi tentang kejadian waktu itu. Nara masih terdiam di depan UGD dan melihat ada Devan keluar dari ruangan itu. Devan bertanya ada apa, dan Nara bilang ia cuma penasaran dengan korban tabrak lari yang dibawa oleh ibunya Bayu. Saat Dr. Devan menyebut nama Bude Lisa, Nara dan Emir langsung bergegas ingin masuk. Dan benar sekali, ternyata itu adalah Bude Lisa yang sama dan merupakan ibunya Ferdi dan juga mertua Resti. Bude Lisa tampak senang melihat Emir di sana, dan juga ia masih mengira kalau Nara itu Resti. Emir berusaha beberapa kali meluruskan kalau itu Tante Nara, Oma, bukan Bunda Resti. Bude Lisa terus menanyakan keberadaan Resti dan Ferdi. Nara pun bingung untuk menjawabnya, tapi untungnya ia coba terus berkelit dan mencari waktu yang tepat untuk mengatakan kepada Bude Lisa kalau Ferdi dan juga Resti sudah meninggal. Di rumah sakit, Manda menelpon Osman. Dia mengatakan kalau operasinya yang akan berjalan lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Dan benar sekali, waktu Manda mau dioperasi, di situ Osman datang dan berusaha bersembunyi karena ada Suster L dan juga Devan. Suster L mulai curiga karena ia melihat Osman di rumah sakit. Akhirnya operasinya Manda pun berhasil. Manda yang menginginkan agar wajahnya tidak hanya dikembalikan seperti semula, tapi juga ada beberapa yang diubah membuat Manda terlihat lebih cantik. Di sini Osman pun yang tadinya ingin menyingkirkan Manda kembali tidak rela untuk kehilangan Manda, terlebih lagi ketika Manda sudah berubah menjadi sosok yang lebih cantik. Dan pada akhirnya isu perselingkuhan antara Osman dan juga Manda ini sampai kepada Suster L dan Bayu. Lalu kita tunggu aja apa yang akan mereka lakukan untuk membongkar isu perselingkuhan Manda dan juga Osman ini. Jadi jangan lewatkan Suster L di Rias TV. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.